Ya bro elit malamnya kita unduh situ sudut pandangnya biar enak ditata dulu. Marketnya seperti apa? Marketnya ngeri-ngeri sedep ya. Iya, tak nata dulu ya teman-teman. ETH BTC dulu aja nanti. Nanti ETH targetnya tetap sama 248 sampai 250 2500 2450 sampai 2500 di ETH. Ya, makasih semuanya. Jadi kondisi BTC saat ini cenderung ZB tapi momentumnya, makasih Pak Edi bro, Kak Weni, Pak Edi. Jadi yang saya mau Om sido jogol kan ndak usah jogol lilin. Yang jogol lilin itu biar Bro Edi Ferguson. Biar Bro Edi Ferguson. Alam Bunda. Jadi yang saya lihat ini saat ini menarik teman-teman. Menariknya apa? Nanti kita akan satuin dengan altcoin ya. Apa momentum saat ini, maknanya itu apa? Ya yang jaga lilin biar mana nih Edi Ferguson, mana Edi Ferguson. Nanti teman-teman akan bisa melihat, nanti kita terangin dari altcoinnya. Makasih Bro Rasno. Saya melihat malah market saat ini cukup menarik, terutama untuk SRP teman-teman. Saya tidak usah terburu-buru. Market yang cukup oke untuk saat ini adalah SRP. Yang jajal lilin gantian, lagi ngumpet lilin, lagi nyumet lilin. Makasih Bunda, makasih semuanya. Jadi SRP nanti tahanannya di mana? Di time frame satu harinya terlihat sekali, itu nanti akan ditahan di itu 1 jamnya ya. 1 jam itu dia akan ditahan di ini MA99. Ini nanti kalau dia koreksi nanti di 5 kurang lebih 0,5 lah. Ini nunggu momentum aja. Nanti naik lagi harusnya seperti itu ya untuk SRP ya. Tapi yang menarik apa yang harus ditunggu? Yang harus ditunggu adalah candle hari ini. Kalau candle hari ini menurut saya akan berubah arah. Moga-moga betul ya. Yang kita lihat ini nanti kalau jadi hijau rame. Ini kalau jadi hijau itu rame. Kenapa rame? Kalau jadi hijau ini jadi candle. Makasih Bunda Ira, Pak Edi. Ini kalau jadi hijau, candle ini akan terbaca sebagai candle ke-8, hari ke-8, posisi uptrend. Jadi, kalau candle ini masuk dalam kondisi ya nanti hammer posisinya hijau gitu ya, dia akan terhitung sebagai candle ke-8 dalam kenaikan dari sini. Berarti momentum yang akan terjadi kemungkinan tetap sama sampai tanggal 10 sebelum FOMC. Itu menjadi bacaannya seperti itu. Makasih Bro Yoyo. Gitu ya. Jadi candle ini kalau besok hijau nanti bacaannya akan sama, termasuk posisinya adalah kenaikannya. Momentumnya terbaca dari sini. Jadi potensi yang akan terjadi tetap sama di area datang dari kegelapan. Masuk mana nih Brady? Malam Bang Calvin. Lah, yang perlu diamati adalah seperti koin-koin ini. Makasih Bang Calvin. Seperti koin seperti Sandbox ya.
Ini banyak yang momentum teman-teman. Jadi teman-teman perhatikan. Ini tadi ada yang tanya di Telegram, loh Om bilangnya sudah belok. Kalau MA99 sudah belok, kan itu sudah berat. Saya akan membacakan itu secara utuh. Ya, makasih Bang Calvin. Ini yang menarik yang candle yang sudah toyib semua ya. Banyak yang sudah toyib. Kenapa hari ini akan jadi momentum berharga untuk apa market itu akan mengalami sebuah pembalian keadaan secara serentak. Ini lihat, perhatikan baik-baik teman-teman. Kondisi seperti sandbox ya. Sandbox ini sudah dijaga di sini dan di sini. Jadi tadi ada yang tanya, Om sudah MA99-nya sudah belok. Gini teman-teman, saya ulangin kembali. Jadi sandbox ini salah satu produk yang belum mengalami yang namanya momentum. Jadi kita harus membacanya secara utuh. Jadi kalaupun dia belok, dia harus punya dua tahanan ini, yaitu toyib yang dipertahankan menjadi double bottom. Jadi kalau toyibnya posisinya mendatar seperti ini, itu biasanya dia dapat momentum di MA99. Kalau dia dapat momentum ini, dikawal terus sampai mana? Kalau dia bisa menembus yang namanya resist terdekat yang ada di sekitar itu akan memberikan teman-teman sinyal. Sinyalnya adalah jari bearish, ini kan bearish berarti, menjadi marketnya bullish, pra-bullish. Tergantung dia bisa dipertahankan di MA7 nya atau tidak. Biasanya nanti MA7 nya akan mengawal seperti ini. Jadi ya, jadi yang perlu diperhatikan di ring mana? Di ring ini. Ini jawabannya yang tadi tanya di Telegram. Ini yang terlihat sekali sandbox. Ayo kita lihat marketnya seperti Gala, Mana. Banyak ini produk-produk yang momentum seperti GAL. Toyibnya muncul pada hari ini bersamaan semua. Nah ini yang perlu diperhatikan. Market yang sudah terbentuk. Jadi karena kondisi kemarin kan orang membacanya gini, marketnya sudah masuk ke bearish loh Om. Kalau bearishnya sudah selesai, dia ditahan oleh toyib dua-duanya, sedangkan momentumnya itu belum pernah muncul untuk koin-koin seperti Gala, Mana, Sandbox, dan dia memunculkan toyib itu sejajar, berarti momentum itu akan bersamaan kenaikan dengan momentumnya BTC di MA99. Itu yang perlu diperhatikan. Itu yang saya baca secara market saat ini. Jadi market ini adalah mengalami yang namanya momentum. Di sini kan bearish ya teman-teman. Ini bearish, iya. Di sini bearish tapi dipertahankan. Dipertahankan di apa? Triple bottom. Di sini ada toyib, di sini ada toyib, di sini juga ditahan lagi. Nah momentum ini ketika ini semuanya bersamaan, yang perlu teman-teman perhatikan adalah posisi USDT. Saya bisa lihat market USDT-nya di mana ya? Iya cara nih dulu market USDT. Enggak ada ya. USDT BIDR gimana caranya? Lah apa hubungannya Om? USDT dengan USDT BIDR dengan USDT dengan itu. Dengan momentum akan terjadinya kenaikan. Jadi gini, kalau teman-teman masih ingat, pada saat momentum Alonso terjadi, itu ketika teman-teman dulu ya, pas masa di Alonso di sini, kalau masih ingat ya teman-teman. Ini kita sudah bahas ini sebenarnya. Dari kemarin kita sudah membahas ini. Nanti akan ada yang namanya pergerakan market USDT dibarengin dengan debt ceiling ini. Nanti bergerak naik. Jadi jangan kaget bahwa sebuah momentum berita itu menyempurnakan dari semua keadaan yang ada, dari momentum yang ada. Kenapa bisa bertepatan? Karena semuanya adalah by design sebetulnya.
Jadi kalau teman-teman masih ingat di sini, ini BTUSDT-nya mengalami kenaikan. Kenaikannya tidak banyak tapi sebentar. Umpamanya marketnya dari, kalau dibaca itu kan 14.500 kemarin sempat drop USDT. Sekarang dinaikkan, bahkan sekarang mendekati 15.000, ya kan? Itu sebenarnya kita sudah bahas dari kemarin kenapa bisa terjadi seperti itu. Wells USDT sendiri pengen yang namanya margin. Dari apa? Momentum altcoin akan membutuhkan yang namanya supply. Supply apa yang dibutuhkan? Bahan bakunya adalah USDT. Jadi pasti naik. Pasti naik karena disitulah supply-nya. Otomatis orang yang punya USDT akan mempergunakan market itu untuk menaikkan, untuk mendapatkan margin. Gitu. Tadi sudah mulai tembus 15.000, ya betul. Jadi kalau besok pun terjadi yang namanya USDT naik di 15.300, perkiraan saya sekitar 15.300 sampai 15.500. Maksimal kalau FOMO 15.500-an lah. Dan itu terjadi tidak lama, teman-teman. Nanti kalau supply itu sudah stop, orang FOMO-nya itu sudah stok dengan USDT-nya sudah cukup banyak. Biasanya nanti kempes sendiri. USDT ini. Itu kalau masih ingat pada momentum awal itu kejadian Alonso itu seperti itu. Gitu. Jadi dari situ saya melihat momentum saat ini, apakah saat ini momentumnya naik-naik? Kalau dibaca dengan riwayat secara pergerakan dari USDT, dilihat dari momentumnya ini Gala, momentumnya Sandbox, momentumnya mana. Coba kita lihat ya dari mana juga ya. Dari mana? 15.600 nyampe Om. Kemungkinan bisa. Karena pernah terjadi itu 15.600, 15.800 pernah terjadi. Jadi kalau masih ingat saat itu pernah nyentuh di 13.800 di bawahnya, terus dia dipertahankan di sama persis 14.500. 14.500 dia naikin lagi 14.850, dia sideways di area sekitar 14.800 sampai 15.000. Dia terus nanti posisi market itu altcoinnya mulai FOMO, dia jual itu dengan naik, digeret naik itu. Tapi nanti setelahnya dia tumbang lagi, turun lagi. Nanti tepatnya area sideways-nya nanti sebetulnya tepatnya areanya sekitar 14.800 sampai 15.100-an atau 200. Harusnya ringnya itu. Ring kestabilan dari USDT. Gitu ya. Nah, terus kayak mana ini, lihat nih. Ini mana, ini momentum juga, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, Om ini sudah belok seperti ini. Nah, mesti kan pada tanya Om bilangnya kalau sudah belok itu marketnya itu bearish memegang kontrol. Hampir 16.000. Oh ya, bisa jadi juga kalau ke FOMO juga bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itulah. Nanti akan diangkatin ini bersamaan dengan market yang ke FOMO ini, paus USDT akan mempergunakan posisi ini. Apalagi ini ditambahin nama itu jatuh tempo surat utang. Wah, itu benar-benar satu kombinasi berita dan momentum yang sangat akan dipergunakan untuk Wells USDT. Menurut saya sangat prospek sekali. Jadi banyak yang tanya gini, Om ini sudah belok, apakah ini takut? Nah, berarti kan bearish memegang kontrol. Gini, saya ulangin kembali, sebetulnya kayak mana ini kan belum ada momentum. Beda dengan yang lain. Momentumnya ini belum ada. Dia cuman belok karena tidak ada momentum. Lah dia
Kalau tidak ada momentum, yang perlu diperhatikan adalah posisi penurunannya. Bearisnya ini apakah bearish tipe, yang bearish tipenya seperti ini. Yo, nge-lag nopo ya? Cek benar-benar. Bearish tipenya, lho kira iso tak garis sing tak iso iki beri. Ya Allah. Biru. Ora iso ya. Benar. Nge-lag. Ya iso. Iki apa iki? Kurang ajar. Jadi gini ya, wis komen diterusi ya. Intinya kayak mudeng lah, intinya mudeng ya. Gini. Jadi posisinya ini lihat itu kursorku ya. Ini ndak ketok benangnya iki ra ketok iki wis. Mbuh, ra ora aku. Jadi posisinya ketika bearishnya dia dipertahankan di MA25 dan dia bertahan tidak tumbang ke bawah. Ya. Tidak tumbang ke bawah. Kalau tumbang ke bawah itu bearishnya tipikalnya seperti ini, teman-teman. Yang lebih tepat dia. BTC, ambilin di BTC ya. Jadi bearishnya itu beda. Nah ini bearish yang tidak datar ini bearishnya gini. Nih, dia dipertahankan di MA25, dia langsung short. Ini berarti bearish lanjutan. Beda dengan posisi bearish seperti ini nih. Nih lihat nih. Nih ya. Bearish ini bentuknya W sejajar, dia membentuk yang namanya triple bottom. Nah saat ini semua momentum altcoin di dalam kondisi seperti itu. Ini yang menarik, yang perlu teman-teman perhatikan. Dan bersamaan dengan itu, momentum BTC masih ada satu lanjutan lagi FOMO yang terakhir. Dan dia dipertahankan di MA99. Padahal semua altcoin ini belum mengalami kenaikan. Seperti Sandbox, Mana, Gala, itu belum ada kenaikannya. Jadi momentumnya menurut saya sudah tidak lama lagi. Dekat-dekat ini, antara malam ini sampai beberapa hari ke depan. Yang saya takuti malah gini, teman-teman nanti perlu diperhatikan di BTC-nya pada hari ini. Kalau hari ini BTC-nya membentuk palu hammer dan tadi ya seperti Sapario tadi bilang ya, palu hammer dan hijau, berarti ini masuk hari ke-8. Kalau ini sampai hijau berarti masuk ke hari ke-8. Dari momentum yang akan terjadi tidak akan lama lagi. Bisa jadi sebelum FOMC itu sudah selesai. Karena patokannya adalah BTC, maraton BTC. Nah, altcoin belum tentu kencang semua karena secara riwayat memang tidak terlalu hiper untuk FOMO-nya secara riwayat. Jadi kita perlu menunggu nanti tanggal 10. Kalau memang ini besok hijau, berarti kan dia masuk di suaranya mantul. Masa? Masa dah? Masa suaranya mantul? Tes. Oh iya, oke. Ya. Gitu ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah satu, ini adalah candle hari ini. Apakah dia hijau? Kalau dia hijau masuk ke 8, hari ke-8, berarti ngitungnya dari BTC-nya. Jangan ngitung dari altcoin-nya, ngitung dari BTC-nya. Karena momentumnya nanti selesainya sama. Kalau secara riwayat selesainya sama. Karena yang mengawali adalah candle engulfing-nya BTC dan ETH. Dasarnya dari mana, Om? Ini dasarnya. Sebenarnya awalnya itu candle engulfing ini. Ini awal pertama kalinya itu di sini. Ini tanggalnya sama.
20 Desember. Apakah ETH sama? Sama ini. Ayo kita bedah secara riwayat, nanti menyambung semua teman-teman. Itu akan nyambung dengan 2019. Kondisinya, marketnya, kurang lebih bacaannya, apakah betul itu momentum itu bisa terbaca dari apa marketnya BTC bisa. Mana gimana Om? Mana ambil? Sudah triple bottom. Mana ambil? Sudah triple bottom. Aman on. Sing. Mandol lagi. Neng jimbing. Sampeyan ngomong tok ana hasile ra Om. Kowe tak blokir ya. Ya, kowe cah wingi sore kakean ngomong tak blokir pisan. Ya, wis. Wis, ya ben tak somong. Wis. Wis tak blokir ngono-ngono kuwi ra. Tak satu urusi. Langsung tak eksekusi ngono. Nah, seperti ETH sama ndak ini tanggalnya ini lihat. 20 Desember. Dan ini munculnya candle engulfing pertama kali. Jadi momentum akhirnya nanti akan terjadi yang namanya sama dengan kondisi pada saat 2019. Sama, seharusnya secara ilmu sama. Karena ini riwayat. Candle engulfingnya pada saat dulu itu sama soalnya. Ini kalau teman-teman di ETH dulu ya, ini candle engulfing ini muncul tanggal 8 Februari, BTC terus dia close di 26 Juni ini. Nih 26 sama ya, 26 ya. Momentumnya juga sama, posisinya BTC dan ETH juga sama. Jadi yang saya pengen sampaikan adalah apa? Tanggal nanti ketika tanggal 10 seandainya sudah terbentuk toyibnya, kita tidak tahu angkanya berapa ya. BTC itu mau ditarget di berapa kita kan belum tahu. Lancar ya, oke. Jadi kalau nih 8 Februari juga ini engulfing juga. Sama dengan ETH tadi ya, close-nya sama enggak? Ini close-nya sama. 26 Juni. Jadi nanti momentum ini akan terulang kembali. Oh mau nambah BTC. Gini ya, kalau nambah BTC tapi kan tidak lama karena tinggal selesaian toh. Jadi nanti ikutin terus update-nya ya. Karena kalau sudah toyib di sini, ini kan kalau seandainya besok tanggal ini kan umpamanya besok hijau. Besok hijau itu berarti kesempatannya untuk naik ke sini itu sebenarnya sudah tidak panjang. Sudah tidak lama. Nanti sebelum FOMC ini bisa jadi sudah selesai. Kalau besok hijau nih. Kalau besok hijau menurut saya di bawah FOMC itu selesai rampung. Marketnya rampung, dan tidak ada kenaikan lagi harusnya loh. Dia naik pun mantul turun lagi paling cuma sideways aja. Kalau seandainya ini candle hari ini hijau, karena berarti kan sudah terhitung ini sebagai FOMO-nya. Kemungkinan akan polanya akan seperti ini. Kalau ini sudah terbentuk besok hijau loh. Ya. Jadi kalau mau nambah ya nggak apa-apa, yang penting dipantau terus. Kalau sudah ada toyib di sini sudah selesai. Waktunya kapan? Waktunya tidak lama. Kalau memang hijau harusnya waktunya cuman kurang lebih sekitar 9 sampai 10 hari ke depan sudah selesai. Kalau besok pagi hijau. Ya. Gitu ya. Karena kalau kita melihat dari kondisi marketnya ini sudah siap semua. Ini market yang siap loh. Teman-teman jangan dipikir ini jelek, enggak. Saya melihat market saat ini tuh market yang sedang siap.
Jadi kalau orang takut, kalau saya malah melihat market seperti ini, market yang sangat bagus buat saya. Karena buat saya inilah ilmu toyib. Kan di sini sudah ditahan 2 toyib di sini. Dan di sini orang jarang berani beli. Di momentum seperti ini dengan pola yang sama yang terjadi pada beberapa altcoin, saya mencurigai ini akan terjadinya momentum ini sudah mulai nih. Kalau teman-teman perhatikan, ini sandbox itu meninggalkan mana? Nih, sudah momentum ini. Dia ditahan di 2 toyibnya ini. Karena dia tidak sor ke bawah momentumnya. Dan ini belum terjadi momentum. Harusnya dia terjadi kenaikan. Dan market saat ini terbaca, malah saya melihat marketnya memiliki potensi untuk momentum itu terbentuk semua rata. Bunda kalau merah sampai ke kabur dulu Bunda. Ya kalau gini, kalau market saat ini belok sampai di berapa? Ini kalau close candle-nya ya. Close candle sampai 24 500 saja close gitu ya. Ya udah kabur. Tapi menurut saya tidak. Menurut saya tidak. Karena belum ada semua momentum, belum terjadi. Gini loh. Nalarnya loh ya. Ini kita buka-bukaan nalar ya. Menurut kita semua, market yang paling gurih kalau jadi paus itu market altcoin apa market BTC? Tetap altcoin. Modal sithik buat ini keperluannya akeh. Teman-teman kalau dagang ya, barang yang stabil ya tetap. Kalau pas moving, kalau orang bilang tuh pas moving, kayak BTC masih payu, kurasa di itu gitu. Tapi kalau barang sing lembut-lembut, cuan buat ini akeh luwehan. Tapi yang sing larang bat ini ora spiro, karena dia pas moving, gitu loh. Ya. Itu dagang gitu loh. Jadi altcoin ini sangat penting buat paus. Tinggu apa? Tinggu nyaplok gitu. Tinggal mangap gitu ya Bang Alvin. Cuancak om arane oh. Gitu ya. Jadi tidak mungkin momentumnya itu ditinggalkan gitu loh. Wih jenengane paus ora doyan duit. Ya, bener ya. Jadi jenengannya itu pausnya ora doyan duit gitu loh. Nanggap ya. Kurang lebih pemikirannya seperti itu. Ya. Lembu-lembu ada yang dengerin halo. Ya, gitu ya. Nanggap ya. Tuh, SRP mulai nih. Ini belok ini kenceng lagi bari ini tenan wis. Aja mbok dolce wis ya. Jangan dijual dulu SRP. Saya pesennya itu ya, jangan dijual dulu. Yes, Belanda masih jauh untuk SRP. Enggak semua itu loh berhenti SRP tetap gaspol. Ingat-ingat ya. Semua berhenti, SRP tetap punya momentum, menurut aku akan nabrak semua jalur itu. Jadi jalur bablas anginnya bilangnya. Ya, SRP pesan saya jangan terburu-buru. Holder style loh, oh iya, mantap. Ini ya. Untuk ada moga-moga hari ini bisa break ya. Ini dia masih mempertahankan ini sama, cuman ya moga-moga hari ini ada punya momentum lah. Masih oke lah untuk ada, enggak usah takut. Diamin aja, diamin dulu ya untuk ada.
masih rip-rip, kalau orang bilang rip-rip ya, ada ini. Solana masih strong ya. Solana mosok di Solana di oke yuk bahas yuk Sol Indi strong Indi ya betul. SRP itu tetap disimpan 50 sampai 500 sebenarnya Bu ya, 50 sampai 500 sebenarnya Bu. Tergantung kekuatan dananya ya. Di YouTube loh Om, minimal 50 SRP. Oh iya. ABBC tolong tengok dong. ABBC ya, Bu. Ya. Ini ya tadi ya, yang prospek itu tadi Mana, Sandbox ya. Jangan lupakan Mana, Sandbox, Gala, Gal. Itu momentum semua. Jadi yang tanya, oh momentum yang saat ini untuk itu, oh ya FTM ya, oke. Ini FTM. Saya akan bahas FTM. Ini kan kondisi bearish. Saya akan bahas FTM punya momentumnya tapi cuman sampai di atas MA99. Nanti saya akan bahas ya, bentar nanti saya bahas FTM. Bagus itu FTM. Sol tunggu aja, tetap ini bisa melawan ya. Nanti gimana caranya untuk Sol ini bisa tahu bullishnya itu memegang kontrol kembali di sini ya. Ini harus di break dulu ya. Targetnya ini aja lah, ini tembus untuk close candle sama ini begitu dua ini sudah pra bullish muncul. Jadi targetnya nanti akan di mana? Untuk target paling simpel ini di 47 di depan Sol. Untuk FOMO akan di 77 ya, sama seperti kemarin, tetap sama marketnya ya. Sol seperti itu. Terus ini yang menarik itu adalah FTM. Ini kita bahas FTM. Kenapa FTM akan momentum? Momentumnya saya ingetin kembali, FTM momentumnya bukan membentur untuk jadi bullish, memegang kontrol kembali, tapi ini adalah momentum dia akan narik dari napasnya. Ini yang teman-teman saya pernah bahas bagaimana ketika bearish memegang kontrol, teman-teman bisa dapat margin itu gimana caranya. Ini saya akan buka hari ini. Ini caranya ini. Ini cara saya melihat market ketika bearish memegang kontrol, bagaimana cara belinya. Jadi teman-teman perhatikan ya, ini momentum ini kalau teman-teman perhatikan, ini tetap bearish memegang kontrol. Dasarnya apa? Dasarnya dia sudah ketembus di sini nih. Ini sudah tidak bisa obati. Ini sudah tidak bisa obati. Di sini sudah selesai. Di sini sudah selesai momentumnya. Tapi apa Om yang menarik dari yang Om Iwan mau bahas? Kita ini mempergunakan yang namanya napasnya. Jadi kondisi market seperti ini bisa tidak kita dapat margin? Bisa. Bisa. Caranya apa? Kita pergunakan napasnya. Momentum dari napasnya itu nanti ini kan sudah toyib nih, muncul toyib ini di sini ya. Lah, sebaiknya cari yang sudah lebar-lebar. Tunggu tariannya dia. Tarian itu akan ada dua momentum, teman-teman. Ini perhatikan ya. Kenapa saya bilang akan ke 0,38 di itu ya, di Telegram ya. Kemungkinan dia akan di sini. Nanti kalau tidak kuat dia akan nge-break. Nanti kalau seandainya dia tidak kuat, dia akan nge-breaknya seperti ini dan
nanti nyentuhnya di area MA99-nya di sini. Ini kalau yang modelnya dia double bottom seperti ini. Tapi kalau enggak gimana Om? Ini caranya ini. Jadi nanti ini bisa ditarik di sini. Biasanya saya cuman pakai untuk scalping. Kalau enggak Om, kalau dia bablas, biasanya nanti dia akan mentok di sini. Di area ini. Ini tarik ke sini. Ini biasanya enggak kuat di sini. Karena dia nanti cuman ada di MA99, biasanya enggak jauh sampai situ. Di sini jatuh lagi. Disinilah ringnya. Atau kadang bisa tipis di sini aja. Jadi momentum ini yang bisa mbok pergunakan untuk pembelian di nanti dijual antara 0,37 atau di 0,42 targetnya. Tuh, ketemu ya, 0,41 lah. Ini bisa mbok pergunakan. Dua ring ini. Naik ke atas dong, tidak. Jadi yang saya mau jelasin. Jadi caranya mengambil napasnya dari bearish bagaimana? Tunggu sampai toyibnya muncul. Nah saat ini sudah toyib. Nanti tunggu close candle aja. Besok pagi kalau kamu ndak itu ya, tunggu close candle. Kalau saya secara pribadi ini kalau gini ini seharusnya bisa menjadi momentum untuk pembelian, untuk kita tunggu untuk tarikan ke sini atau ke sini. Stop di sini, stop. Ini mempergunakan marketnya seperti itu di tengah bearish. Jadi saya pada saat itu bagaimana mengambil momentum ini ketika bearish, napasnya saya ambil. Tapi setelah saya mempelajari ETF down dan ETF up, saya tidak akan melakukan hal ini. Kenapa saya tidak akan melakukan hal ini? Lebih baik saya ambil dari awal. Kalau saya memang pengen beli FPM, saya lebih baik ambil dari awal. Kalau awal FTM dia tidak ada ETF-nya, yang jadi masalahnya di situ. Makanya kenapa saya buka room seperti kenapa room futur itu saya buka, alasannya nanti di bulan Juli itu saya mau tanya teman-teman mau beli apa, koin apa wis juga, aku mau tanya. Kalau secara riwayat semuanya tumbang, hampir rataan sampai Desember. Lah terus yang dibeli apa Om? Mosok libur. Yang di spot belino ETF down. Yang futur belino short. Di situ tok solusi ini. Mau ndak mau harus belajar, ya belajar. Ya. Mau ndak mau harus belajar. Pesan saya sih itu, menghadapi nanti Juli. Juli awal itu sudah terasa sekali. Drop sampai kapan? Sampai antara sekitar Oktober akhir. Ya, Juli awal sampai Oktober sampai akhir. Nanti November awal itu baru mulai. Ya. Makanya nanti Juli itu dipelajari lagi. Ya. Karena saya secara pribadi Juli awal itu sudah keluar semua full reguler saya sudah tidak ada. Reguler saya sudah tidak ada. Kalau orang kan seru-seru nih lagi. Loh kok ngono tau? Yes ben. Aku dulu pun ya Desember ya orang belum berani, saya sudah seru-seru nih kita beli malah. Ya dah. Om FET. Oh iya, oke. Ya. Jadi kalau dulu kan Desember kita orang pada belum berani masuk, kita malah lagi seru-serunya beli. Itu ada Bang Kavin, ada Pak Edi, ada Bang Arti itu ya. Kita malah seru-serunya beli. Jadi nanti Juli itu market tidak baik-baik saja. Juni awal ya. Juli itu Juni. Juli awal, tak ulangi lagi. Juli awal akan terasa sudah. Market tidak baik-baik saja. Itu pesan saya ya yang di room ini. Nanti pantau aja.
Ini ada historinya loh, Bang Calvin. Ini ada historinya ini FET. Ini lihat nih. Ini bisa dibaca. Ya aku baru tahu ini. Koin sekeras ini ada historinya loh. Keren ini. Kalau ada historinya, yang dicari adalah historinya. Nih, saya belum pernah membuka yang namanya FET. Ya, ini tak ulangi. Aku belum pernah buka. Ayo kita bedah ya. Sama ndak toh, aku penasaran. Kira-kira ini kebetulan atau tidak kebetulan? Ini beda 1 hari toh. 25 Juni terakhir klek tumbang langsung. Ya dah. Kita lihat candle engulfing-nya tanggal berapa. Bener ndak 8 Februari. Duh. Jajak iki guyon iki. Nangkep ya? Sahebat ini yang namanya riwayat. Sama loh. 8 Februari candle engulfing muncul. Terus kita mulai pantaunya di sini. Jadi FET ini bisa dibaca. Riwayatnya jelas seperti ada. Jadi kita bisa tahu momentumnya kemana. Dia adanya di spot yang sebelah kanan. Bukan sebelah kiri, sebelah kanan. Dia turun di bawahnya. Itu caranya melihat. Ayo kita baca secara riwayat di sini. Ada enggak momentumnya? Berarti nanti akan ketemu. Di sini momentumnya. Spot sebelah kanan, tarik wis kene ya. Wis ya, cacek adoh ra apa-apa lah ya. 0,054 targetnya. Karena ini kan di sini ya. Ini adalah ATH. Tadi ATH setengah dari ATH. Harusnya kan di sini spot kanan, ya toh. Di bawahnya tadi kanan. Ya taruh ringnya sinilah, ditaruh bawah lebih jauh. Ya toh. Targetnya 0,05. Ya. Gitu ya. Itu caranya. Terus, ini sudah momentum belum Om? Belum. Momentumnya gimana Om? Ini bagus. Ini yang namanya momentum sebelum kenaikan. Dia ditahan oleh 2 toyib. Bertahan 2 toyib. Sampai yang satu nempel. Jadi ini tahanannya sebenarnya di sini. Om bisa enggak Om? Kalau belok dulu bisa. Ini ya, contoh nih. Bisa enggak Om ini terjadi seperti ini dan mantul ke sini? Bisa. Bukan enggak bisa. Atau ini langsung besok ini ya muncul di sini up merah ya. Full. Baru besoknya lagi 1 toyib di sini. Bisa enggak? Bisa. Tapi sebetulnya ini sudah cukup. Biasanya yang terjadi adalah seperti ini. Ini yang terjedek nanti bisa sampai koreksi di sini ya. Terus baru mantul, tapi biasanya yang terjadi adalah momentumnya adalah zigzag dan langsung strong. Harusnya seperti itu. Karena di sini sudah ditahan. Tapi cuman tidak menyentuh ini yang saya kurang srek sih. Harusnya menyentuh MA 25. Kalau ini nyentuh MA 25 seger. Tahanannya lebih kuat. Dianggap sah gitu. Secara W ini dianggap sah. Kalau saya menghitungnya gitu biasanya. Kalau ini sudah W-nya nyentuh di sini, ini lebih bagus. Nah ini kan ada momentumnya. Saya takutnya cuma ini di sini. Nanti di sini ada toyibnya. Ya, itu ya. Untuk FET ya. Jadi kalau beli biar dapat murah di berapa nih? Lo ambil aja kalau FET enggak apa-apa. Kalau pengen ya ambil aja, tapi yang kelas
kelas-kelas produk seperti itu jangan terlalu banyak ya. Produk-produk kan ini FET kan lembut-lembut ya. Jadi belinya berapa, $50 lah gitu ya. Oh itu hanya Cina ya mungkin. Ya itu berarti bisa dipam berarti. Bisa dipam ini. Ini bisa dipam. Bro Al sambil ya wis mantep lah gitu ya. Gitu ya. Apa ini? Apa lagi? Doge. Oke, Doge. Shiba iki durung. Di Shiba Army mana ini Shiba Army? Kok belum muncul ini? Shiba Army. Wah, fast ya habis ini ya. Wah, fast. Jadi makna dari benang belok itu sekarang teman-teman jadi nangkep ya apa yang saya maksud ya. Makna dari benang belok yang sudah FOMO dan membentuk benar-benar gunungnya bentuk sama belum terjadi momentum itu berbeda. Gitu yang saya mau sampaikan. Contoh seperti OP, contoh seperti FPM itu beda. Contoh seperti Matic, nanti saya jelasin Matic. Bisa enggak punya? Bisa, dia akan naik di $1 dulu. Matic antara 1 sampai 1,5 lah. Saya 1,05. Matic akan bisa naik, bisa. Sudah belum? Ya, nanti tak jelasin untuk Matic ya. Bagaimana melihat market kondisi sudah bearishnya memegang kontrol, apa yang akan terjadi? Ada dua fase sebenarnya. Apakah dia sudah memiliki momentum atau belum? Kalau belum memiliki momentum ya seperti mana Sandbox, Gala, itu yang belum memiliki momentum, dia akan break, akan menuju bullishnya. Dia akan jebol itu. Gitu ya. Ya contoh kayak Doge iki wis ya ternyata wis tekan dhuwure koyo ngene. Apakah dia ada momentum? Ya moga-moga ya. Ini moga-moga dapat ya untuk double bottomnya ya. Untuk Doge moga-moga dapat double bottomnya. Kalau saya secara pribadi untuk Doge ini targetnya adalah double bottom aja udah cukup di sini. Atau kalau terjadi FOMO yang terbentuk itu tetap kita patokannya soalnya kan pakainya ETH gitu ya. Jadi momentum yang akan terjadi di mana? Ditarik di sini. Ini paling FOMO nanti di sini. Areanya adalah 28 harusnya. Enggak ada ya. Juga orang 28 ya, 26 ya ternyata. 26 ternyata bukan 28. Di sini ini FOMO paling hiper ya mungkin bisa di sini tapi terlalu jauh. Menurut saya targetnya bisa di 15 sampai 17 saja udah bagus. Doge ya. Enggak tahu ya kalau hipernya sangat itu ya. BTC-nya gimana? BTC-nya enggak masalah, tetap target sama. Nggak usah takut, yang penting dilihat aja, besok dikawal aja BTC-nya marketnya kemana. Kalau besok hijau ya ini kan belum tahu, masih naik turun kayak umbel ini masian, tapi ditahan di MA 99, jangan sampai turun ke bawah ya BTC ya. BTC anjang batasnya bearish memegang kontrol di mana Om? Anjang batasnya bearish memegang kontrol close candle di sini, ini hati-hati ya. Anjang batasnya ini tarik aja. Jadi kapan nih sih sinyalnya bearish memegang kontrol itu kapan? Ini pra bearishnya di sini. Jadi pra bearish ini namanya. Ini kalau full block atau candle close-nya itu nembus di area tengah-tengah itu aja, itu dianggap sah untuk sudah kontrolnya dari bullish itu sudah berhenti. Sudah berubah market. Jadi bearish memegang kontrol. Begitu ini close candle di area ini, klek gitu aja, dan close candle, itu berarti marketnya sudah berubah. Kalau saya tandanya gitu ya.
Untuk doge seperti itu. Terus tadi Wafes ya. Habis ini jam berapa nih? Ya, jam 12 selesai ya. Aku saling wingi gitu. Itu teman-teman, ngoceh terus itu ya. Radang loh. Lama-lama loh. Kering toh soalnya. Ternyata kalau sudah lebih dari 1 jam lebih itu tenggorokannya yang kering, ternyata makanya sering radang itu ternyata gara-gara terlalu lama. Jadi makanya saya ngerem sendiri. Ini ya untuk Wafes lah. Ini market yang seperti ini malah bahaya loh. Ya tak ceritanya. Ini market yang seperti ini malah saya tuh lebih takut. Kenapa saya lebih takut? Karena satu itu curam, kedua ini dia ini kan posnya jadi gini. Tak ulangin lagi ya. Toyib itu tujuannya bisa membuat kita ngerti dia akan kembali ke rumahnya, yaitu adalah MA99. Kalau MA99-nya dia tidak mampu untuk jebol dan tembus, makanya kenapa saya seringkali membahasnya adalah disinilah teman-teman harus bisa ngawal dia bisa tembus di sini. Ini berarti baru dikategorikan adalah bullish memegang kontrol, dan kontrol itu bisa dikontrol oleh MA7-nya ini. Tapi begitu dia tidak mampu untuk ke sini, ini bisa shortnya bisa lebih, antara nanti targetnya di sini bisa dipertahankan atau tidak, atau dia lebih dalam. Nah, tergantung fasenya ini bearishnya itu model apa. Model yang dua lengkuan seperti ini. Nih, ini malah bukan dua lengkuan ini. 4 lengkuan ini di sana. Karena dia dipertahankan di area ini. Coba kita lihat lagi yang di sininya ya. Tidak ada riwayatnya itu. Tidak ada momentum. Jadi lebih gampang nih sebenarnya marketnya ini. Nah, antara kan market itu ada 2 momentumnya. Apakah dia posisinya tumbang seperti ini dan tumbang seperti ini, atau yang polanya dia bertahan. Nah, ini nanti dipantau aja ya untuk Wafes. Ini waspada aja. Saran saya untuk melihat market Wafes saat ini, karena ini kan tidak kuat sebenarnya. Ini tidak kuat di sini. Kalau sudah tidak kuat gini, yang perlu diawasi satu, apakah dia bisa bertahan di area ini. Karena ini hampir rataan ke sini harusnya. Tergantung dia bisa gini atau tidak. Yang kita takuti kalau dia jebol di sini dengan pola lengkuan yang lebih bawah dari ini. Karena sudah posisinya di sini, MA99. Ya, kalau sudah di MA99 malah jauh lebih berat. Nanti saya bahas yang tadi ada satu produk yang itu ya, GRT. Ini saya bahas nanti GRT. Itu tadi sempat ada momentum ya. Ini saya akan bahas GRT. Bentar, saya akan bahas GRT dulu. Ini satu pelajaran yang cukup baik untuk momentum saat ini. Oh, habar ya, sorry, wis habar sih, wis habar kita mau. Nanti GRT ya, diingetin ya GRT. Itu menarik sekali untuk GRT. Nah, ini yang tidak tahu untuk GRT, dikira dia akan breakout. Nanti kita bahas GRT. Mana ya?
sudah pernah 200%. Habar ini sebenarnya sudah pernah 200%. Ini sudah momentum. Ini yang saya lihat ya untuk Habar ya. Seandainya dia bisa ini kan berarti dia di sini ya. Ini momentumnya kan seperti ini nih. Ini Habar ya. Ya, makasih. Ini ditahan di sini kan. Lah seandainya dia bisa naik, ini nanti tidak panjang. Sebetulnya dia akan tumbang di sini. Ini yang saya baca seperti itu. Jadi ini bukan nanti ke sini itu susah. Karena kalau lihat di sini dia itu sudah naik sebenarnya 200% itu. Ini sudah momentum 200% loh ini. Ini lihat 03 ke 09. Dia sudah momentum. Nah ini yang perlu diperhatikan antara momentum. Jadi jangan berpikir Om, kok papa Om berarti kok sok ngegas ke atas. Enggak, maksudnya gini. Antara yang sudah momentum dan yang belum momentum itu perlu mendapat catatan penting. Apakah dia memiliki riwayat di belakangnya ini pada saat ini kan posisinya marketnya kan Desember ke depan. Jadi Desember sampai posisinya kan Maret. Ini kan posisinya saat itu kan momentum bersamaan dengan BTC. Berarti ini market sebenarnya sudah dipomo di awal. Lah apakah dia bisa memiliki momentum kembali paling terbaik loh ya. Ini kemungkinan kalau yang Om bisa ndak Om the best itu di mana Om? Kalau seandainya momentum itu kemungkinan akan mentok di sini dan mantul. Itu yang paling berat loh. Itu hebat banget. Kalau saya sih ndak melihat bisa sampai di titik itu. Di sini aja mungkin sudah ditahan dan tumbang. Ini bisa sampai sini wis hebat sekali menurut saya. Bisa ke garis ini loh. Biasanya tumbang kembali. Karena dia cuman ngepost biasanya bernapas ya EMA 99 di atasnya sedikit itu wajar sekali. Jadi pergunakan aja kalau yang mau scalping pergunakan aja momentumnya kalau memang memiliki napas atau kenaikan sebentar. Gitu ya. Menjawab ya Habar ya. Ini saya mau bahas dulu GRT. Ini karena orang melihat GRT ini menarik sekali, teman-teman. Ini sudah saya bahas GRT, ini adalah AI ya. AI ya ini GRT. Nah, ini sebagai salah satu contoh buat teman-teman. Jangan melihat market bahwa ini bisa naik seperti ini dan teman-teman berharap untuk dia naik di atas ini. Ini sangat berat. Secara ilmu yang saya lihat, ini tidak akan momentumnya akan ke sini susah. Orang berpikirnya akan ke sini atau nembus lagi. Kalau saya melihat market saat ini, ya memang posnya di sini. Dan setelahnya tumbang kembali. Disinilah napasnya bisanya ngambil. Karena BRI sudah memegang kontrol. Dasarnya apa? Dasarnya adalah MA99 yang sudah belok sama gunungnya sudah sangat tinggi. Ini dua momentum ini yang mengunci. Jadi teman-teman melihat market secara global adalah satu momentum di mana market itu dipump atau penjualan sampai titik pada target yang diharapkan oleh marketingnya. Makasih buat kotaknya Bang Wahyu gitu ya. Yo, makasih buat korunnya ya Bang Wahyu. Tuh ada korun teman-teman bisa dibuka ya. Gitu ya. Jadi saya melihat market GRT ini apa ngeri. Kalau saya malah enggak. Ya wis mentok misalnya gitu ya. Malah ndak heboh saya. Karena apa? Ya memang garisnya di sini. Tumbang lagi ya, bisa tumbang lagi. Nanti lihat aja. Tumbang lagi enggak. Mentok di sini enggak jauh lah, enggak lebih dari ini tumbang lagi.
Karena kalau dia pengen bullish lagi memegang kontrak, dia harus jebol ini berarti 17.75 nya itu harus jebol dan dipertahankan di atasnya, gitu ya. Ini menjadi catatan penting. Sama toh FTM, sama toh marketnya GRT sama. Saya membaca tidak akan strong terlalu jauh sekali. Apa gitu 27 kah? BTC mulai naik ya. Mulai naik. Ya, paman harapannya gini teman-teman. Hari ini kalau hari ini pesan saya satu, masuk hari ke-8. Hari ke-8 masuk berarti perlu waktu 9 hari ke depan. Tanggal 10 itu kalau sudah dilihat ada toyib di situ, ya udah, itu close market. Saya akan keluar. Kalau memang tanggal 10 itu sudah ada toyib panjang konfirmasi di time frame 1 hari, saya akan keluar market 80%. Dan 20%-nya saya menunggu benangnya belok, gitu ya. LDO ini ICP kan mau ya, tak bahas ICP. Ini ICP ini sebenarnya sudah berkali-kali ditanyain dan jawaban saya sebetulnya sama saja. Ini produk yang menurut saya cukup tidak masuk akal. Ini sing regone itu dah 3.000 itu ICP. Yang mana? Oh gitu ya, sudah jam. Berarti tanggal 8 atau 9. Nah, itu malah ditani Bro Alvin itu. Ya, ini ya untuk ICP. Oh, ICP ini beda dah. Lagi beda mana? Oh iya bener toh, ICP sing 3.000 itu. Gini. Tak bahas ya. ICP kuwi iki koin sing dipersiapkan itu korunya boleh diklik ya. Apa ICP itu adalah itu apa namanya produk yang disiapkan untuk orang nyangkut. Nyangkut ke berapa? Ke $3.000 gitu loh. Setelah itu tumbang sak momoi sampai tinggal 4. Enggak ngenes gitu loh. Lah pertanyaannya di sini sudah hari ke-9 Om. Oh ya, mana? Jadi pertanyaannya apakah dia punya momentum yang kita belum tahu. Di sini permasalahannya. BTC naik. Iya. Sudah dibahas dari tadi. Ya. Kita yang tidak tahu ini karena kan market ini berarti kan sempat di FOMO sampai liar seperti itu, walaupun bisa ndak Om nanti kalau suatu saat breakout gitu ya, bisa, bukan saya ndak ngomong ndak bisa ya, bisa, tapi mungkin kalau dia bisa sampai sini aja udah bagus, 0,93 udah bagus. Tapi kapan lah itu yang saya tidak tahu, karena apa proyeknya aja apa kita nggak ngerti ini proyek. Mosok project dari $3.000 dari $4 nih ayo. Lah pertanyaannya gini, Om bisa tumbang dah. Nah ini yang jadi pertanyaan. Jadi gini, halving itu menyapu bersih koin-koin yang jebakan Batman. Banyak yang rupul nanti. Jadi makna dari pra halving itu adalah membantai semua koin-koin yang tidak berguna lagi di kripto project-projectnya. Itu juga penting yang harus teman-teman tahu. Sampai akhir bersih gitu loh. Setiap 4 tahun bersih gitu loh. Ya. Nah, pertanyaannya ICP ini termasuk project apa? Itu yang jadi pertanyaannya. Kok ora bangkit gitu loh. Cardano enggak apa-apa, diamin aja, saya aja punya ada apa. Tak diamin aja. Ya. Ini ya. Nah, kalau ditanya secara candle, saya jawab secara candle aja ya. Kalau secara candle saat ini sudah toyib ya. Ini satu candle, satu benang, 2 benang, 3 benang. Tapi kalau dia close candle dengan seperti ini bagus. Ya. Kalau close candle ya
bertahan dengan palu hammer dan jaraknya ada seperti ini, bagus. Bisa memiliki momentum, biasanya antara dia naik ke sini, tumbang membentuk W, makasih bro ya. Atau dia langsung. Nah, kalau langsung dia harus MA7-nya mengawal. MA7-nya mengawal. Ini yang namanya FOMO terbentuk. Nanti narinya di MA7. Gitu, skenarionya kurang lebih seperti itu. Ya. Itu ya untuk ECP ya. Yang saya bisa ngasih itu. Tapi kembali lagi proyeknya kurang ngerti loh ya. Jadi kamu selidiki sendiri proyeknya ICP. Kalau menurut saya partai belum juga itu 3.000 jadi $4 itu ya ngenes juga sih. Gambarnya mulai kelihatan om ya. Internet komputer ya boy. Oh ICP itu internet komputer. Beli ICP besok lah ya iso juga. Takutnya ngono. Waduh, ICP ya. Ya kalau saya sih secara pribadi kalau produk yang sudah disiapkan untuk jebakan Batman seperti itu ya memang rekayasanya adalah membuat orang FOMO. Dan mereka sudah dapat uang ya ngibrit semua. Iya, udah ngibrit semua. Lah masih ada pausnya atau tidak, tidak tahu kita. Ya suatu saat dinaikin ya bisa buat goreng-gorengan bisa. Kan nggak ngerti kalau goreng-gorengan gitu. Susah. Kalau gitu. Om lihat BTC seger. Iya. Nyas ya. Nyas betul toh? Hijau dah. Nah, ya dah. Seger dan dia seger tenan nih. Ya dah. Nah, kalau hijau berarti masuk hari ke-9. Masuk ke-9 toh? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Loh. Ya 1 2 3 4 5 6 7 8 loh. Saya 8 kok. Ya saya 8 kok. Bisa 8 kok. Bisa 8 kok Bang Calvin. Merah 4, hijau 3, hijau 4, merah 3. Ini besok kalau hijau kan berarti 8. Berarti masih ada 9 hari. 9 hari. Ya tanggal 10. Tanggal 10 ya. Tanggal 10. 9 10 dipantau kenceng ya. Pantau kenceng ini lihat ETH gini. Kenceng nih ETH. Ya dari ETH aja sudah ini gini, mungkin rak ETH ini muda, BTC ini ngelawan arah kan ya mungkin. Ini loh ETH ini loh ono kenceng ini loh ini MA7 nya ini loh dia toh. Ini kalau teman-teman masih ingat sideways ketika ditahan di mana di MA7, menunggu MA7 kenceng naik besok ini loh, ini besok close candle nanti lihat toh ya, ini nanti ke sini. Lihat toh besok pagi. Kenceng enggak besok pagi untuk ETH? Targetnya ke berapa untuk ETH? 2.500, 2.490. ETH itu targetnya di sini. Nanti kalau sebelum halving dia akan ke 900 lagi, 950-an ke bawah lah. Jadi ETH itu targetnya di sini. 2.490. 2.480-an lah. Kitaran. Ya. Ya area-area itu lah. Duh, wes mau dong dok. Wes loh. Burung ya Bapak? Oh belum. Sen seger juga lah, mantap dah. Ya. Jadi dari tadi sore ya sudah tak share tadi malam ya. Agak pas aku di Upton ya.
sudah tak share untuk sen juga untuk apa mana gala harusnya sudah oke sekali. Momentumnya itu sudah terbentuk teman-teman. Jadi semua serentak dibarengin yang terbaca itu adalah USDT yang mulai bergerak. Saya malah melihatnya USDT yang mulai bergerak itu adalah sebuah momentum. Ya. Loh, WFS itu tak jelas ke. Ini hati-hati. Karena napa di sini dia tidak kuat. Oke berarti ini mau Vikayo bartakon ora kuwi tinggal lunga iki aku menjelaskan WFS iki. Sudah tak jelaskan WFS ini. Ini hati-hati kalau momentumnya sudah di sini. Dia tidak kuat. Yang perlu menjadi catatan penting, dipantau dulu aja lah. Pantau dulu aja karena dia tidak kuat ini. Di WFS ini. Yang ditakuti loh ya. Kalau ini buatan optimal. Ini ojo medeni radani. Ini soalnya di sini sudah ngepost di sini ini kalau dia tidak kuat dan turun, saya takutnya ini resiko terberat ini ya Vika. Turun di bawah ini. Makasih Bang Calvin. Tapi resiko terbaik loh ya. Itu adalah kalau dia cuma double bottom tok di sini dan mantul. Atau di sini dia sedikit tok mantul. Ya. Tujuannya bisa naik, menurut saya sih sudah rodok berat sih harusnya. Sudah rodok berat sih. Tapi ya kemudian momentum loh. Oh wes loh, Vika. Loh ini sudah naik oh. Dia sudah pernah naik 200% oh. Ketika Desember dan di sini ini sudah ngebreak 200%. Dia sudah punya momentum itu. Dia pantau aja lah. Kalau saya sih tidak mau produk seperti ini, saya tidak mau. Resiko. Karena ngepostnya tidak enak di sini. Kalau saya lebih suka produk ngepost di sini dan dia mantul ke bawah gini lebih seger. Kalau dia sudah ngepost dulu di MA99 tidak naik, wah berat itu loh ya. Ya, produk-produk yang sudah ngepost di MA99 dia mau momentum di MA99 mantul turun, itu malah lebih berat. Malah lebih berat ya. Jadi ingat-ingat teman-teman, itu jauh lebih berat. Sal 47 sama 77 target. Udah ya jam 12 lo radang wow. Ya, ngocah terus Susan. Jadi ya cukup ya teman-teman ya. Pesan saya terakhir itu Om mantau nunggu akhir tahun dia. Apa sebaiknya gini Vika, kamu ambil yang kayak sandbox aja daripada ambil itu WFS gitu barang ya. Mendingan ambil mana sandbox gala itu gal gitu mantap gitu ya. Makasih gitu ya. Jadi mana sandbox sudah dari tadi itu mana sandbox gala gitu ya, harusnya boleh diambil itu gal itu bagus-bagus, produk-produk yang bagus-bagus. Ini BTC sudah gini, kalau FTM dia cuman momentum ya. FTM itu momentum, tapi FTM bedanya FTM kan sudah naik tinggi. Dia cuman berhenti nanti di atas MA99, targetnya cuman FTM itu kamu ngambil secara scalping aja di 0,38 sampai 0,41. Itu bisa diambil. Maksudnya dijualnya antara area itu 0,41. Nanti tumbang lagi karena FTM sudah selesai. Kita sudah bahas lama. Ya, karena FTM sudah selesai.
Yang penting yang terakhir ya untuk SRP jangan itu ya, jangan terburu-buru. Target nanti tunggu aja lah. Kalau mau Om sudah naik $1 gimana? Mbok tarik modal ya itu terserah kamu. Tapi kalau saya secara pribadi itu bisa, sangat bisa untuk sampai $2 kemungkinan bisa. Gitu ya. Sudah selesai semua, sudah terakhir ya. Gitu ya. Yang saya mau ingetin kembali, tunggu sampai BTC ini, moga-moga BTC ini besok hijau. Kalau BTC hijau berarti targetnya kurang 9 hari ke depan. Tapi kalau BTC belum hijau berarti mundur, bisa mundur. Marketnya berarti ini cenderung adalah tidak terbaca sebagai momentum itu. Berarti akan sideways. Nah, sideways momentumnya nanti di sini. Berarti kalau itu yang terjadi ini akan rabas FOMC. Mundur lagi. Berarti di atasnya FOMC atau FOMC tepat pas momentum FOMC itu selesai ya kita belum tahu. Gitu ya. Jadi besok ini menentukan market berapa hitungannya dalam hari FOMO-nya ya. Gitu ya. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya buat Bunda Ira, buat Bang Ar, Bang Calvin, buat Bang Lasno, Pak Edi, Bro Yoyo, Seneng Bapak, Elit Global, Gustom, Bro Hoho, Bang Ton, Bang Gandhi, Komiko, Ponik Beauty, Bang Dwi, King Ono, Hasan, Sinchan, Bang Mel, ya, Bro Hengki, Pak Pasno, Doni, Hartono, Tukang Bangunan, Bro Wahyu, Satian, Budi, dan semua yang Vika, ya, Rombenyan, dan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Bunda Ira, makasih juga. Kak Eka tidak ketok ya. Gitu. Itu ya. Ada Om, ada enggak apa-apa, diamin aja, targetnya tetap sama. Ada itu targetnya 0,73 dan $1. Ya. Sehat selalu, terima kasih buat semuanya teman-teman. Take profit selalu.